Indonesia Menyapa Pagi. Ini kita juga masih coba ya untuk hubungi AKBP Dimas Prasetyo yang merupakan Kapolsek Metro Tanah Abang untuk meminta informasi lebih jauh ya. Tindak lanjutnya seperti apa dan untuk mencegah kejadian serupa nanti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak terkait lainnya, terutama pemerintah daerah di wilayah administrasi Jakarta Pusat, kan ini masuk wilayah dari Jakarta Pusat ya. Jadi Satreskrim Polsek Metro Tanah Abang mengamankan 8 juru parkir yang disebut meresahkan masyarakat di kawasan Pasar Tanah Abang sebab mereka mematok harga parkir hingga mencapai Rp100.000. Nanti kami coba untuk hubungi kembali Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo. Wawancara Pro 3. Pak Kapolsek, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Kapolsek. Jadi perkembangan tindak lanjut dari penangkapan 8 jukir ini bagaimana Pak Kapolsek? Terima kasih Mas Zaini. Jadi dari Polsek Metro Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat telah mengambil tindakan kepolisian terhadap berita viral guna agar tidak semakin berkembang, menciptakan situasi yang kondusif dengan membawa tukang parkir yang pada saat kami melakukan operasi tangkap tangan terindikasi melakukan pungli. Yang kemudian dibawa ke Polsek untuk diambil keterangan dan didalami apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian dari 8 orang yang diamankan tersebut, 1 diantaranya ada yang masuk ke dalam berita viral tersebut. Demikian saja ini. Nah ini kalau dari wawancara reporter kami Pak dengan warga yang sempat dimintai 100.000 itu ya, kata warga itu menyebut adanya seperti intimidasi juga dan pemaksaan begitu. Nah apakah ini bisa dikategorikan pemerasan begitu Pak selain pungli, Pak Kapolsek? Ya, jadi dari hasil pendalaman mereka memang mengakui bahwa melakukan tindakan tersebut dengan modus operandi berpura-pura mengatur lalu lintas, kemudian meminta uang kepada pengendara mobil dan motor, dilakukan sedikit memaksa. Dan dari keterangan tersebut kami juga melakukan cek urin terhadap 8 orang yang kami bawa ke Polsek tersebut. Jadi masih ada pengembangan begitu Pak. Untuk ke arah pidananya bagaimana kemungkinannya potensinya begitu Pak? Dengan kesaksian juga dari para sopir angkutan ataupun sopir mobil pribadi dan sepeda motor, Pak Kapolsek. Untuk terhadap para jukir ini yang kami bawa ke Polsek, dalam arah penegakan hukum ke pidana, kami masih mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut. Karena kebetulan yang melakukan perekaman atau orang yang mengalami langsung belum ada yang kami dapati keterangannya secara langsung atau bukti secara langsung ya, Mas ini yang bisa memang mengarahkan mereka masuk ke dalam tindak pidana. Namun langkah yang sudah kami ambil setelah melakukan cek urin, dari 8 orang tersebut 3 terindikasi positif menggunakan narkoba. Kemudian yang 5 yang hasil cek urinnya negatif. Untuk sementara ini kami berkoordinasi dengan keluarga, RT dan RW. Mereka melaksanakan wajib lapor selama 1 bulan. Sambil kami masih mendalami dan menunggu mengajak warga apabila memang ada yang pernah menjadi korban langsung untuk dapat datang ke Polsek Metro Tanah Abang memberikan keterangan sehingga kami mendapatkan cukup bukti untuk mengenakan
pasal pidana, misalnya pemerasan kepada 8 orang tersebut. Ya. Jadi 3 orang yang terindikasi narkoba sudah ditahan begitu ya Pak Kapolsek, sementara 5-nya lagi dipulangkan dalam kategori sementara ini pembinaan begitu ya Pak, melapor diri selama 1 bulan begitu ya Pak Kapolsek? Benar. Yang 3 sudah diserahkan ke unit narkoba untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang 5 orang kami lakukan pembinaan. Ya. Salah satunya dengan wajib lapor ke Polsek selama 1 bulan. Ya. Dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan harapan kami tetap melakukan pemantauan terhadap orang-orang tersebut. Dan tentunya anggota tetap melaksanakan patroli, pengawasan, dan pengamanan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya perbuatan serupa demikian. Ya, ini kan bukan kabar baru ya Pak, di kawasan Tanah Abang menjelang Ramadan atau Lebaran begitu selalu ada kasus seperti ini yang dilaporkan masyarakat. Jadi ini akan ada seperti pengawasan rutin begitu Pak di kawasan Tanah Abang nantinya Pak Kapolsek untuk pencegahan Pak. Benar. Jadi terhitung mulai kemarin kami bersama dengan 3 pilar dari kecamatan, dinas perhubungan, satpol pp, kemudian Koramil mendirikan posko di lokasi yang titik poin memang terjadinya sering terjadi, boleh kita sebut pemalakan ya, atau juru parkir liar seperti yang terjadi sebelumnya. Ya. Nah, apa yang bisa Pak Kapolsek sampaikan ke masyarakat apabila mengalami hal ini di kawasan Tanah Abang, apa yang bisa kita lakukan? Pak Kapolsek silakan Pak. Ya tentunya ini adalah hal yang bersifat timbal balik ya. Ya. Jukir liar atau jukir ilegal ini dapat terjadi ya karena adanya juga masyarakat yang parkir di tempat yang tidak seharusnya. Ya. Justru diharapkan kesadaran masyarakat yang pertama, pada saat parkir, khususnya di Pasar Tanah Abang pada saat berbelanja, parkirlah di tempat yang memang sudah disediakan. Ya. Jadi juga tidak membuka peluang untuk jukir-jukir liar ini membuka tempat-tempat tertentu yang akhirnya justru menimbulkan potensi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan memang untuk tempat parkir di Tanah Abang sebenarnya cukup memadai. Ya. Tapi mungkin karena letaknya agak jauh. Agak jauh, ya betul Pak. Kadang-kadang jalannya agak jauh itu Pak. Ya betul. Memilih yang dekat. Itulah yang menimbulkan potensi itu begitu ya Pak Kapolsek ya. Betul. Ya. Betul. Tadi kami juga akhirnya setelah mendirikan posko tersebut, ya daerah-daerah yang rawan parkir ilegal, tentunya kami tiadakan. Ya. Gitu. Tapi ini butuh kerjasama. Gitu. Dari Karena masyarakat juga. Parkir ilegal, berarti yang parkir maupun yang menyediakan tempat parkir, ya berarti itu udah hal yang tidak seharusnya kan? Ya. Demikian Mas. Baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya Pak Kapolsek. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya pagi hari ini Pak Kapolsek. Terima kasih. Ya. Salam sehat. Salam sehat juga. Salam presisi. Selamat pagi Pak Kapolsek. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo. Jadi dari 8 orang yang diamankan juru parkir liar ini ya, 3 orang terindikasi narkoba dan sudah diserahkan ke Satuan Narkoba untuk ditindaklanjuti. Kapolsek juga tadi meminta memang rata-rata praktek parkir liar seperti ini dengan mematok harga cukup tinggi terjadi di tempat-tempat parkir liar yang tidak semestinya atau tidak resmi ya. Itu seringkali terjadi di berbagai wilayah, termasuk di kawasan wisata, apalagi menjelang Ramadan ataupun Lebaran di kawasan-kawasan wisata, pusat perbelanjaan juga terjadi seperti ini. Nanti kami update kembali untuk informasi lainnya dari pantauan reporter kami di berbagai daerah di tanah air. Wawancara Pro 3.